Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai rencana anggaran biaya RAB dari 0 part 7 perhitungan volume baloknya. Jadi ini merupakan untuk lanjutan dari part kemarin. Rekan-rekan mungkin yang belum tahu, untuk di part 6 1 sampai 6 ya, bisa cari di channel ini Rauman Teknik Sipil. Terus kemudian juga ini merupakan lanjutan dari kemarin, yang mungkin video kemarin adalah pembuatan gambar untuk denah baloknya. Nah, sekarang kita akan menghitung volume balok untuk RAB-nya. Oke. Nah, sebelum mungkin kita memulai untuk video pada sesi ini, angka baiknya rekan-rekan mungkin bisa di like dulu ya untuk RTS Design. Jadi di sini adalah sebuah jasa freelance untuk membantu rekan-rekan mungkin yang overload pekerjaannya, nanti bisa dibantukan kepada RTS Design, dan kita insya Allah bisa menjalin sebuah kinerja kerjasama yang baik gitu ya. Semoga nanti juga menjadi ladang rezeki untuk kita semuanya. Terus kemudian saya juga tidak lupa untuk subscribe channel ini supaya memang nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan saling membagikan ilmunya. Oke, langsung saja rekan-rekan ya, saya buka untuk RAB-nya, dimana RAB ini yang kemarin ya kita sudah menghitung kolom praktis atau KP-nya. Sekarang kita akan menghitung untuk volume baloknya ya. Kita kopas saja di sini, kita pastekan ya, ini adalah balok. Tulis saja balok. Terus kemudian saya juga mempunyai gambarnya yang kemarin. Ini kita mempunyai ada 3 macam balok ya. Yang pertama adalah B1, B2, dan B3. Ya, detailnya kita bisa lihat di sini untuk B1, B2, dan B3. Oke ya. Gambarnya kita bisa lihat di sini. Ini yang mungkin rekan-rekan belum mengetahui cara pembuatan denah baloknya, nanti bisa dilihat di video untuk pembuatan denah balok menggunakan AutoCAD gitu. Ya, saya harapkan juga ini kita tidak terlalu mendetail untuk menggambarannya, karena memang di sini kita fokus untuk menghitung. Yang terpenting rekan-rekan paham untuk cara menghitungnya ya. Kita ya mungkin tidak begitu rapi juga tidak apa-apa gambarnya. Terus selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita akan menghitung untuk balok B1. Jadi kalau kita lihat di sini adalah B1, karena memang B1 terlalu sedikit ya, ini saja. Saya akan memfokuskan dari balok B3 dulu ya, nanti rekan-rekan bisa untuk memulainya. Saya harapkan juga nanti untuk balok yang lainnya itu bisa sama. Oke, kita tulis saja di sini untuk balok B1. Yang pertama kita nggak apa-apa, kita untuk kopas saja langsung di sini ya rekan-rekan, karena kita paling sudah mempunyai halnya. Yang pertama kita tulis balok B1. Kita kasih ukurannya. Ukuran untuk balok B1 adalah B3 rekan-rekan, 40 kali 15. Ini adalah B3, 40 kali 15 ya, 40 kali 15. Di sini sudah tertera kita menggunakan untuk tulangan utamanya adalah jumlahnya 3, diameter 12, polos. Kemudian untuk yang bawahnya juga sama, dan kita menggunakan untuk sengkang atau bagelnya adalah diameter 8 dengan jarak 150. Ini sama untuk baik di tumpuan maupun di lapangan. Yang pertama kita karena juga sudah mengetahui dan mempunyai untuk ininya, kita langsung saja cari untuk di atas supaya kita lebih oke rekan-rekan. Karena memang di sini kita untuk lainnya dalam arti kita juga supaya pembelian besi itu ibaratnya tidak terlalu banyak, kita harus seragamkan. Karena di sini untuk sleeve terus kemudian kolom kita menggunakan diameter 13, maka untuk digambar saya mau mengubahnya juga untuk di diameter yang 13. Diameter 13 ini sebenarnya ulir ya rekan-rekan, tidak polos. Nah, kita lihat dulu untuk yang kita ganti saja di 13 maksudnya 3 dan 13 ya. Ini juga D13. Nah, ini yang akan kita gunakan karena supaya menseragamkan pembelian
besi kita nanti ya. Kenapa saya juga seperti itu, supaya rekan juga lebih tahu ya, bahwa kita pada saat perhitungan maupun mendesain suatu konstruksi, kita juga harus memikirkan untuk mempermudah pekerjaan di lapangan. Jangan sampai kita mempersulit untuk pekerjaan di lapangan. Misalnya kita terlalu banyak menggunakan besi-besi yang memang kiranya tidak seragam, ya otomatis kan juga akan memberatkan si pelaksananya. Oke, di sini langsung saja saya kopas. Di sini ya, kita Ctrl C, kemudian taruh sini. Nah, besi kita 13. Terus kemudian untuk di sini, karena kita untuk menghitung panjang besi ya, jadi untuk ini sebenarnya hampir sama juga untuk di pada kolom. Untuk kita yang pertama mungkin akan menghitung ya, kita langsung saja di sini rekan ya. Ini nah, di sini adalah panjang kali lebar kali tinggi, kita biasa ya. Jadi untuk yang pertama kita akan mencari untuk panjang keseluruhan. Jadi di sini karena memang panjang daripada blok belum kita cari. Nah, di sini saya akan mengisi yang bisanya dulu, karena kita mempunyai untuk lebarnya adalah 15, jadi kita tulis saja 0,15. Terus kemudian kita kalikan lagi dengan untuk tingginya adalah 0,4 atau 40 cm, sama dengan, nah kita harus mencari dulu, ini adalah meter kubik ya, kita untuk linkkan saja yang meter kubik. Nah, dari sini, di sini harus kita cari dulu rekan, kita menuju gambarnya, terus kita kemudian cari untuk khusus untuk balok B3, karena kita memfokus di balok B3. Terus kita menggunakan perintah RTS Enter. Rekan belum mempunyai perintah ini, bisa cari juga di channel ini untuk membuat perintah RTS Enter. Tujuannya apa? Supaya kita sekali klik panjang objek, kita dapat menentukan untuk panjang yang kita klik, seperti itu. Contohnya seperti ini langsung, B3, ini B3, sini juga B3, ini B3, sorry, ini B3. Oh, belum saya explode ya rekan. B3 ini belum saya explode tadi, kita langsung enterkan saja. 49 meter, 49,5 meter ya rekan ya. Nah, kita langsung buka saja di sini, kita tulis dulu sama dengan 49,58. Nah, kita tambahkan nanti untuk panjang daripada yang ini, yang panjang ini adalah 6,8 meter ya, 6,8 meter. Kita ekspor dulu yang ini, sorry, yang ini maksudnya. Enter, RTS Enter, 6,5. Nah, kita tambah 6,5, 6,49 saja sesuai gambar ya. Nah, kita ketemu. Terus kemudian kita untuk menghitungnya langsung saja akan kita kopaskan di sini, terus kemudian kita pastekan. Nah, ini adalah untuk volume balok B3 keseluruhan ya, adalah 3,36 meter kubik ya. Sedikit memberitahu juga rekan-rekan bahwa biasanya kalau kita balok di sini, ini kan ada area kolom. Area kolom ini tidak kita hitung, jadi kita menghitungnya per di sini sampai di sini ya. Nah, dari ini sampai ini saja. Karena apa? Karena di sini sudah terisi di volume daripada kolomnya. Yang perlu kita perhatikan juga di situ ya. Kita juga bisa, biasanya sih yang ini rekan-rekan yang kalah itu adalah baloknya, bukan kolomnya. Ya, nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan sendiri ya. Oke, kita sudah ketemu untuk volume daripada baloknya. Terus kemudian di sini kita akan menghitung juga untuk panjang besinya. Jadi kita lihat dulu di atas ya, besi dengan besi utama rekan-rekan ya. Kita kopas saja di sini. Nah, ini sudah ada ternyata besi utama.
sorry rekan-rekan, kita kopas dulu di sini ya. Oke, kita sudah ketemu untuk panjang besinya. Untuk rumusnya kita adalah jumlah tulangan pada balok B3 kali panjang balok. Jadi kita tulis saja langsung di sini, jumlah tulangan pada balok ini kita tulis saja ya untuk balok B3. Terus kemudian B3 kita kalikan dengan panjang daripada baloknya, panjang balok B3 ya rekan ya, B3. Kita wim-tag dulu seperti ini. Jumlah tulangan pada balok kita memang untuk tulangan pada balok di sini kita gambar kita ya. Ini tidak ada area tumpuan maupun area lapangan. Jadi ya kita gambar sesuai apa yang ada di gambar ya. Nanti akan beda lagi kalau memang ada untuk tulangan dan untuk yang bagian tumpuan. Namun pada gambar kali ini kita menghitungnya sama baik di area tumpuan maupun lapangan. Jadi kita sesuaikan saja. Di sini untuk jumlah tulangannya adalah ada 6. Terus kemudian karena bagian atas dan bawah ya, top and bottom ini adalah 3 dan ini 3, jadi jumlahnya adalah 6. Terus kemudian kita kalikan dengan panjang daripada baloknya seperti ini ya. Kita sama dengan, terus kita kalikan dengan ini. Nah, kita ketemu untuk panjang meter larinya rekan-rekan ya. Ini udah ketemu untuk panjang meter lari ya. Setelah kita ketemu panjang meter lari, kita akan mencari untuk tulangan jumlah besinya. Jadi kita harus beli besi berapa sih? Jumlah besi, karena memang di sini kita untuk jumlah besinya adalah panjangnya per 12 meter. Jadi kita tarik saja ya untuk panjang besi, panjang total besi ya. Total besi balok B3 dibagi dengan 12 meter. Ya, kita carikan saja langsung di sini. Kita bagi dengan ya rekan ya. 12. Nah, ketemu 28 batang. Ini yang kita dapat untuk balok B3 jumlah besinya. Terus kemudian selanjutnya kita akan menghitung berat dalam satuan kilo. Berapa sih untuk beratnya besi untuk balok B3? Karena di sini kita sudah mengetahui untuk beratnya adalah 12,48 ya. Nanti rekan-rekan bisa disesuaikan di tabel baja, berat besi baja ya, baja tulangan. Kita sesuaikan saja langsung di sini bahwa kita untuk beratnya adalah, langsung saya tulis ya, 12,48 kilogram per meter ini rekan-rekan ya. Terus ini dikalikan dengan panjangnya, dikalikan dengan panjang total. Sorry rekan-rekan, ini bukan per kilogram ya, ini adalah jumlah totalnya, mohon maaf. Jadi kita langsung saja untuk ini 12,48 kita kalikan dengan ini, maka kita mendapatkan sorry rekan-rekan, bukan dibagi tapi dikali, kilogram. Jadi kita mendapatkan untuk besi, berat besinya adalah 349,88 kg ya, untuk khusus di balok B3. Jadi nanti kita bisa sesuaikan.
Terus kemudian selanjutnya kita akan menghitung sengkang daripada baloknya, besi sengkang ya. Seperti biasa kita untuk ini kita kopaskan dulu, terus kita kopikan di sini untuk besi sengkang. Kita lihat di gambar, besi sengkang kita menggunakan 8 polos dengan jarak 150. Di sini kita bisa sesuaikan sendiri bahwa untuk dua sisi ya dikalikan 2, jadi kita bisa sesuaikan sendiri bahwa di sini kita mempunyai 0,15 sama 0,4 panjang dan lebarnya. Nah, ini adalah untuk hooknya, kurang lebih 6D. Nah, itu bisa disesuaikan sendiri. Ini kalikan 2, terus kemudian ini bukan tinggi palang, tapi ini adalah panjang daripada panjang balok B3. Ini kita bisa sesuaikan di sana. Terus kemudian di sini langsung saja untuk, karena memang di sini kita tidak memiliki 1/2 dan 1/4 bagian tumpuan dan lapangan, jadi kita langsung saja hitung untuk secara keseluruhan ya. Kita untuk keseluruhan jadi langsung saja panjang daripada keseluruhan untuk sengkang, 1/per sengkangnya adalah kita sini rekan langsung kita tulis sama dengan yang kita cari aja yang memang sudah ada di beritahuan kita di atasnya. Ini kita Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini, kita sesuaikan. Kita yang pertama adalah 0,15 dan kemudian selanjutnya adalah 0,4. Nah, seperti ini. Kita sudah mendapatkan untuk panjang satu sengkang kurang lebih 1,2 meter untuk ukuran yang sesuai tadi ya. Jadi untuk panjang ini sebenarnya masih kita perlu kurangi lagi rekan-rekan ya. Karena di sini kan kita ada selimut beton. Nah, di sini ya kita ambil saja untuk selimut beton adalah kurang lebih 2 cm. Jadi ini adalah ketemunya 11. Terus kemudian ini ketemunya adalah 36. Nah, ketemu dalam kurang lebih 1,04 meter. Terus untuk panjang balok B3 dibagi 150. Karena kita sudah mengetahui panjang untuk sengkangnya, oke, kita akan mencari untuk panjang balok. Jadi jumlah ini kita tulis saja jumlah sengkang yang kita butuhkan ya rekan-rekan ya, sengkang atau pegel. Jadi di sini kita untuk panjang balok kita tadi ya seperti ini, panjangnya kita bagikan dengan 150. Nah, kita bagi dengan 0,15, tadi jaraknya adalah 15 cm, sama dengan kita ini dibagi dengan ini. Nah, kita ketemu untuk jumlah sengkangnya. Ini adalah area tumpuan dan lapangan. Jumlah sengkang satu saja ya, area tumpuan dan lapangan. Jadi ini untuk jumlah daripada sengkang yang kita butuhkan ya. Jadi kita apa adanya di sini ya tulisnya. Nanti di lapangan ini kita bulatkan menjadi 374 gitu. Oke, setelah itu untuk jumlah sengkang kita di sini akan mencari juga untuk berat daripada sengkangnya per kilogramnya. Kita membutuhkan berapa sih sebenarnya berat? Ini besi 8 ya kita ya tadi ya. Ya, kita cari saja di sini supaya mempermudah. Sorry. Besi diameter per kilo ya. Ini untuk
atau besi diameter 8. Nah, kita sudah tahu ini. Jadi untuk menghitungnya adalah kita harus dikalikan 1.04 dikalikan dengan jumlahnya 373.8 ya, dikalikan dengan berat besi. Jadi kita berat besi 8 adalah 0, ya, kita ini ajarkan ya, berat besi 8. Nah, kita langsung hitung saja di sini, kita kalikan, terus kemudian kita untuk berat besinya ini terus kita kalikan lagi untuk 0.395. Kita kalikan manual saja. Nah, kita menemukan untuk berat besinya kurang lebih kita membutuhkan 153,56 kg untuk balok B3. Nah, jadi sudah kita ketemu ya rekan-rekan untuk total balok B3. Kita lihat gambar dulu. Jadi kalau kita lihat gambar, kita membutuhkan ini ya untuk B3 ini. B3 dengan dimensi 40 x 15. Nah, untuk volume betonnya kurang lebih kita membutuhkan 3,36 meter kubik. Terus kemudian untuk besi utamanya kita membutuhkan kurang lebih 343,88 kg, dan kemudian untuk sengkangnya diameter 8 ya, kita membutuhkan 153,56 kg ya. Untuk itu selanjutnya kita menghitung untuk daripada backcastingnya. Ini untuk backcasting apa saja di sini. Untuk backcasting rekan-rekan kita bisa menyesuaikan untuk, jadi kita ada sisi, kita hitung saja untuk sisi 1 dan sisi 2. Nah, karena memang kita lihat bahwa untuk gambarnya ya rekan-rekan ya, di area ini kan balok, pastinya kita area ini paling atas ya, kita gambarkan dulu sebelah. Nah, ini adalah anggap saja plat. Otomatis kita akan menghitung untuk area backcastingnya. Kita menghitung area sini ya, area sini, sini, area sini, dan area yang paling bawah ini. Nah, itu yang kita hitung karena memang di sini kita sudah ngikut untuk pekerjaan backcasting plat. Oke. Nah, kita ambil saja untuk satu sisi lebar 40 cm ya, sama dengan adalah panjang lebar T kali, kita hitung secara kasar kan. Kalau kita hitung lagi secara detail sebenarnya tidak seperti ini saja panjang lebar. Jadi kita harus pengurangan area kolom-kolomnya, dan kemudian juga ya itu kita harus kurangin area kolom. Jadi ya itu untuk pendetailannya, namun kita menghitung untuk secara seperti ini loh. Jadi nanti untuk pendetailan mungkin akan bisa buat sendiri untuk formatnya, karena memang di sini tujuan saya adalah memberitahu untuk perhitungannya saja. Panjang lebar tadi kita ketemukan untuk panjangnya, panjang balok kita adalah ini, terus kemudian dikalikan daripada lebarnya, lebar daripada ini 0,40 cm. Terus kemudian kita jangan lupa, karena kita mempunyai dua sisi, kita harus kalikan dengan dua sisi, kalikan dengan 2, terus kemudian ini juga kita kalikan 2. Oke, kita sama dengan ini dikalikan dengan 0,4 dikalikan langsung dengan dua sisi. Nah, ketemulah kita untuk backcastingnya adalah meter persegi. Terus selanjutnya kita untuk sisi selanjutnya adalah kita kopas saja di sini untuk sisi untuk lebar 0,15 cm ya.
Kita tidak kalikan 2 karena memang hanya satu saja. 0.15. Kita kalikan. Nah, kurang lebih kita membutuhkan 8,4 meter kubik. Oke. Jadi total ya, kita tulis saja ini total padding B3, balok B3 ya. Nah, ini adalah total yang kita gunakan meter lari. Oke, untuk balok B3, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita membutuhkan 53,27 meter kubik. Meter lari. Meter persegi. Maaf rekan-rekan ya, karena memang juga saya juga ini kadang juga salah penyebutan, nggak apa-apa lah ya, mohon dimaklumi. Terus kemudian di sini untuk balok, karena memang kita sudah menghitung daripada balok B3, kita masih mempunyai untuk balok B2 dan B1 ya. Secara prinsipal adalah sama, namun yang sebenarnya ini ada pengurangan untuk kolomnya. Kolom yang kita gunakan untuk daripada balok semua balok ya. Terus ada pengurangan untuk kolom-kolomnya karena memang nanti ya, tapi tidak apa-apa rekan-rekan, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin rekan-rekan bisa untuk perhitungannya dilanjutkan ya sendiri ya, karena memang secara prinsip sama. Yang terpenting tinggal kopas saja dan kemudian kita ganti yang ada. Karena juga di sini juga sudah menunjukkan waktu yang sangat panjang. Mungkin untuk di part 8 nanti kita akan menghitung secara langsung untuk di plat lantainya. Karena di sini untuk balok B2 dan B1 saya kira prinsipnya sama, nanti bisa dihitung dan buat belajar rekan-rekan yang ada di rumah. Itu sekian dari admin RTS, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga bila banyak salah, banyak kata yang keliru dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah manusia, tidak luput daripada kesalahan. Kemudian juga rekan-rekan memang kalau menyukai video ini, mohon juga di like dan subscribe-nya, karena memang itulah penyemangat admin dan juga ya hanya itu yang bisa mungkin menjadikan masukan dan juga pertimbangan nanti ke depannya. Terima kasih dan salam sipil.